Hai semuanya, balik lagi di channel Tech with Black. Hello ya. Dan di video kali ini gue dapet request dari Aufa619. Bang, rekomendasi PC 2 juta buat recorder, editing, sama live stream. Live stream budget 2 juta. Live sama game bang, dari Shopee. Oke, untuk game, main game oke lah. Untuk recording gue masih sanggup lah. Tapi untuk live streaming budget 2 juta. Ya, kalau untuk PC doang, untuk live streaming budget 2 juta, gue udah bilang dari sekarang nggak bisa ya untuk live streaming budget 2 juta. Menurut gue bukan nggak bisa sih, sulit gitu, atau mungkin ngelag juga. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Buat kamu yang pengen punya PC budgetnya 2 juta, link ada di deskripsi. Dan kalau mau nanya-nanya tentang PC, langsung aja ke Instagram Tech with Black. Oke, langsung aja ke videonya. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black ya. Dan di video kali ini gue bakal kasih kalian link PC. Ini budgetnya 2 juta. Ini cuma PC-nya doang, dan ini COD atau bayar di tempat. Jadi link yang akan gue kasih ini bisa langsung kalian bayar di tempat ya. Ini kalian udah bisa lihat COD bayar di tempat. Oke, jadi budgetnya 2 juta, PC doang ya. Untuk recording gue merasakan kayaknya masih sanggup lah untuk recording. Tapi kalau untuk live streaming, lu butuh RAM yang cukup besar juga. Habis itu lu butuh prosesor dan VGA yang menurut gue cukup berat juga gitu, cukup kuat gitu ya. Untuk PC budget 2 juta, yang pertama ini budgetnya 2 juta atau 1.925.000, kita buletin aja ya. CPU rakitan PC Core i5, RAM 8GB dengan harddisk 500GB, garansi setahun nih. Udah terjual 57 kali, kalau udah terjual sebanyak ini nggak mungkin kalau nggak trusted lah ya. Masa iya masih victim sih, kalau menurut gue masa iya victim gitu. Oke, kita baca-baca dulu nih. Prosesornya Intel Core i5 6550, which is masih generasi pertama. Oke. RAM-nya dual channel 2x4GB, 8GB. Dia pakai harddisknya 500GB, VGA 1GB itu HD graphics. Oke, berarti dia pakai iGPU. Motherboardnya Intel H55 pakai RGA 1156, port HDMI. Sound card integrated, lens card integrated. Case-nya bisa pakai Azure, dia2, DST atau SPC. Untuk power supply-nya dia pakai 450 watt. Untuk kelengkapannya box motherboard, CD driver, kartu garansi, dan kabel power. Oke, standar lah ya. Untuk spesifikasi dari prosesor Intel Core i5 6550, dia keluaran tahun 2010 guys ya. Dengan litografinya 32 nanometer. Harga pertama rilis 2.500.000. Frekuensi turbo max-nya 3,46 GHz dengan frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz. TDP-nya 73 watt, masih cukup kecil. Dia pakai Intel HD graphics juga by the way. Gitu ya. Dan masih pakai DDR3, memakai RGA 1156, which is buat tahun 2022, tapi dengan budget 2 juta. Gue sih dengan sependapat, gue bakal rakit PC seperti ini juga menurut gue masih masuk akal. Tapi bisa pakai case 9400, dia udah 4 core 4 thread juga. Ya cuma balik ke kalian aja gimana bagusnya guys ya. Ini namanya, gue kalau tiap beli PC kalau langsung jadi, lu tinggal pasang ke monitor. Menurut gue sih ya it's fine lah. Hitung-hitung lu bayar ongkos rakitnya lah gitu. Budgetnya 2 juta. Fast respon ya, barang udah sampai dengan aman untuk packing kayu gitu guys. Kalau menurut gue sih dengan PC kayak budget 2 juta, lu pakai i5 650 bisa pakai keys 9400 juga, dia udah 4 core 4 thread ya. Barangnya udah sampai, bagus lah ya. Ini budget 2 juta. Kalau untuk main game dengan i5 650, kita cari dulu i5 650 pakai Intel HD graphics ya. RAM-nya 8GB. Jadi ini buat kamu yang mungkin masih punya budget sekitar 2 juta. Ya, ini salah satu rekomendasi dari gua. Tokonya juga udah terpercaya. Ya, budget 2 juta mau pakai SSD sih berat sih. Bisa sebenarnya kalau gua racik mungkin ya. Oke. Ini main Counter Strike sih ini jalan sih. With hot frames ya. Paling ini sekitaran 30 fps lah ini. Kalau mata gue sih. Medium setting ya untuk kaget gua. Test 5 paling CSGO jalan nih. CSGO jalan. GTA 5 low NPC Intel i5 650 no graphic card. Oke, kita lihat ini 1 tahun lalu main GTA 5 gitu. Dia jalan di 2 core 2 thread gitu kan. 2 core 4 thread. Udah hyper threading. Kalau menurut gua kalau untuk recording tergantung dari apa yang kalian mau record dulu. Kalau misalkan cuma kayak standar aja sih it's fine. Kalau kayak game yang udah berat, habis itu paksa record lagi pasti nggak jalan lah ya.
Gitu guys. RAM 8 GB ini sama persis sama kayak racikan PC ini ya, yang full set. Ini ya paling kalau lu mau upgrade VGA pakai GT 710 lah ya. Untuk power supply lu bisa ganti ke 500 watt 80 plus standar aja. Nanti nggak pakai SSD gitu. Tapi kalau lu kayak gitu sih mending lu racik sendiri, bisa DM Instagram Tech with Black, ntar gua bantuin lah. Gitu guys. Ya untuk editing i5 650 sih juga sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu. Cuma mungkin rendernya lebih lama, 2 core 4 thread buat recording ya. Standar lah. Buat kerja mungkin kalau mau jadi tukang fotokopi bisnis PC buat ngeprint ini juga bisa lah. Gitu. Budget 2 juta kok. Lanjut, ini juga masih 2 juta. Ini PC rakitan Intel Core i5 650 guys ya. Ini gambarnya kok oke. Jadi di sini kurang lebih sama. Bentar kita baca dulu. H55 i5 650. Ya paling pakai lagi 1156 standar juga. GDR3 4 GB. Oke. Jadi dari RAM aja udah kelihatan bahwa posisinya di sini lebih, dia pakai RAM-nya 2 kali 4 ya. Better kalian ambil yang ini gitu. Ini gua 2 kali pengen 3 kali terjual. Jadi saran gua kalian ambil yang ini, CPU rakitan PC Core i5 RAM 8GB, hard disk 500GB, garansi setahun, cocok buat admin ya. Gitu. Oke, jadi yang mau udah jadi bos nih, yang mau cari admin PC yang nggak ada nih, linknya ada di deskripsi ya. Budget 2 juta lah buat jadi. Paling monitor paling nggak murah sih. Gitu guys ya. Paling kalau buat Excel 1 juta pun cukup lah, 1 jutaan lah ya. Yang ketiga, ini udah 2,2 juta atau kita buletin 2,3. PC rakitan Core i5 DDR8GB, harddisk 500GB dengan casing gaming. Oke, kita asumsinya dia ada pakai casing gaming, dia pakai free USB WiFi which is TP-Link gitu supaya lu bisa langsung nyambung ke WiFi-nya. Udah terjual 51 kali, lu bisa klik link ada di deskripsi kalau lu kalian berkenan ingin membeli PC-nya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Balik lagi ke kalian guys. Kalau kalian pengen racikan PC bisa DM Instagram atau mungkin request aja di Saweria atau mungkin ya DM aja di Instagram sih, bakal gue balas kok. Bisa lama bisa cepet ya, tergantung gue juga karena gue jarang main IG sih sebenarnya. Gitu. Masih pakai soket yang sama i5 650. Oke, dari ketiga PC ini gue ambil kesimpulan bahwa untuk racikan PC budget 2 juta, ya maksud gue PC jadi langsung 2 juta, mereka nih pada pakai i5 650. Ya, balik lagi sih guys. Emang kalau untuk beli PC, kalau di kita main ngomong pahit-pahitan aja ya. Kalau mau lebih bagus, kita mending racik sendiri, beli spare partnya satu-satu, belajar, buka YouTube searching. Ini LG pakai motherboard, misal kita pakainya Intel apalah, pakai LG 1151 gitu. Otomatis lu harus cari prosesornya yang pakai LG 1151 atau mungkin beli yang motherboardnya LG 1151. Motherboardnya DDR4, artinya RAM-nya mesti DDR4 gitu sih guys ya. Ya gitu. Power supply 500 watt dengan keyboard plus gaming, sudah terinstall Windows 10, Office 2016, Corel, F7, Sony Vegas. Ya. Kelengkapan krim PC unit, das komponen CD driver dan kabel power CPU. Ini udah ada barang ya nih guys, udah sampai. Keunggulannya dari PC ini bedanya sekitaran. Oke, kita buletin bedanya 300.000. Keunggulan dari PC ini adalah lu dari looking udah pasti dapat yang puas banget karena di sini lu pakai casing gaming otomatis sudah RGB, sedangkan yang pertama ini cuma biasa aja, cuma asal bisa nyala, temen lu kalau ngeliat gak ada bawahnya gitu, temen lu akan pikir PC-nya murah nih. Sedangkan kalau PC ini, kalau lu beli PC ini dengan budget 2,3 juta, kalau lu pengen bikin temen lu terkesan, otomatis lu tinggal beli PC ini. Linknya akan gua taruh di deskripsi. Budget 2,3 juta. Dan pada saat temen lu ngeliat tuh gila PC-nya ada lampu-lampunya coy, keren banget coy gitu. Jadi bisa langsung kalian beli, linknya ada di deskripsi. Tapi dia untuk spesifikasinya gua jujur agak sedikit gimana ya, untuk prosesornya sih gitu guys ya. Oke, ini yang tertinggi nih. Oke, ini udah beda ya. i5 PC rakitan dengan i5 4460 generasi keempat, 8GB RAM, SSD dan masih baru. Oke. Terjual sebanyak 32 kali. Di sini gue udah mulai bisa bertarik napas dan lega banget sih karena gue seneng ngeliatnya ya. Intel Core i5 4460 Haswell ya.
dia udah 4 core dan 4 thread, berarti udah quad core dan hyper threading dengan frekuensi dasar prosesornya 3,2 GHz. Oke, pertama dari sini aja udah kelihatan bahwa PC yang keempat ini udah pasti lebih unggul daripada ketiga PC lainnya. Sama beda budgetnya ketara banget, yaitu sekitar mungkin 800.000 ya. Udah 4 core 4 thread maaf. Dengan frekuensi dasar prosesornya aja 3,2 GHz, kalau mau di Turbo Max bisa 3,4 GHz dengan TDP 84 Watt, 22 nanometer. Keluaran tahun 2014 dan diberhentiin perkiraannya tanggal 2017 peluncurannya. Jadi udah nggak disebar lagi, dari stop peredarannya di tahun 2017. Oke, untuk i5 generasi keempat ini ini oke lah. Udah 4 core 4 thread dengan RAM DDR3 8GB, udah 2x4 dengan SSD, memakai SSD tapi tidak memakai hard disk. Kalian bisa upgrade hard disknya. Hard disk itu murah lah, paling tambah 250.000 lah ya. All part PC Nui, 100% garansi resmi 2 tahun. Oke guys, jadi kalau kalian udah tanya, jadi kalian udah lihat dari ekspresi gue pun, kalian udah bisa tebak bahwa gue lebih pengen beli PC ini. Kalau gue punya budget mungkin 2,8, gue akan ambil PC ini gitu. Kita akan review, dan mungkin kalau gue ada duit, gue review, gue akan jual ke kalian mungkin gitu, kalau kalian mau membelinya ya gitu guys ya. Oke, jadi i5 44. Nah, ini dia anak nih. Dia pakai i5 i5 4460 dengan Intel HD Graphics 4600. Di sini kita udah bisa lihat. Pertama, Genshin Impact, budget 2,7 juta. Ya, which is 2,8, kamu udah bisa main Genshin Impact gitu. Dengan frame per secondnya 45 fps. Jadi untuk Genshin Impact pun yang termasuk game berat, yang MiHoYo termasuk game berat yang ada di Android, dia bisa jalan di 40 fps. Ini udah sangat amat playable banget kalau masih sekitar 40 fps. Tapi kalau udah di bawah 30 atau mungkin jalan di sekitar 15 fps, jangan berharap terlalu banyak. Itu cuma akan bikin hati lu kecewa dan nyesek gitu. Untuk GTA 5, dia jalan di sekitar 32 frame per second, 32 fps. Menurut gua 30 fps masih playable. Kalau udah jalan, ini kan rata-ratanya 32, dan pada saat dia mobil jalannya masih 32 sih. Ini the best lah. Ya, kalau mau tambah lebih cepat lagi, tambah VGA mungkin GT 730 DDR5 udah cukup lah. Power supply-nya ganti lagi ke 500 watt 80 plus bronze. Itu biar dia lebih awet sama lebih aman lagi. Namanya lu beli PC jangka panjang, nggak mungkin lu beli PC cuma pakai 2 hari 3 hari sebulan lu tinggal gitu. On kalau menurut gue kayak gitu sih, buang-buang duit ya. Untuk Dota 2 masih jalan di 72 fps. Dulu gue kalau zaman main Dota di komputer dengan 2 core 2 thread, gue dapet sekitaran 20 fps-an itu. Tiap hari gue main, sekarang goblok. Ya, kalau udah dapet di 70 fps udah playable banget ya. Saran gue, jujur-jujuran aja. Kalau kamu merasa punya budget 2,8, ambil yang ini. Kalau kamu merasa budget gue ngepas-kepas, ambil yang ini. Ini gitu. Gue lebih serak yang ini sih. CPU rakitan PC Core i5, RAM 8GB, hard disk 500GB, garansi setahun. Ini kalau posisinya uang kamu cekak gitu. Kalau kamu nggak sabaran juga, kalau kamu pengen bersabar dan nabung, gue saranin beli PC yang ini. Karena menurut gue ini the best lah. Lu udah dapat dengan 4 core 4 thread dengan frekuensi dasar prosesornya aja di 3,2 GHz gitu. Ini masih keluaran tahun 2014. Sedangkan i5 generasi pertama ini tahun 2010, udah beda 4 tahun. Jadi udah kerasa banget perbedaannya dari segi usianya aja juga gitu ya. Ya, gua rasa sih udah memenuhi hasrat PC kalian ya untuk mengetahui kira-kira untuk budget 2 juta PC apa yang bakal kalian mau beli gitu. Dan link akan gue taruh di deskripsi. Jadi kalau gua ada yang salah-salah juga, komen di bawah, kita diskusiin bareng-bareng supaya kita bisa belajar dan makin berkembang semua. Karena channel ini gue juga jujur masih belajar gitu. Jadi gue pengen belajar bahwa yang lebih pintar dari gue, komen di bawah. Channel ini juga kayak komunitas buat orang-orang yang tadinya kurang paham tentang PC, mungkin jadi lebih paham gitu. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Untuk Valorant masih jalan di 77 fps rata-ratanya ya. Menurut gue kalau udah editing dengan 4 core 4 thread lebih dari cukup, karena gue 2 core 4 thread aja jalan gitu. Editing jalan, recording jalan, live streaming gue nggak berani, jujur aja. Ya, jadi videonya sampai sini dulu.
Semoga bermanfaat buat kalian semua yang pengen punya PC, dan semoga kalian sukses semuanya yang nonton video di channel ini ya. Dan semua orang juga lah. Ya udah, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. See you in next video. Bye bye.